Selamat siang, saya Muhammad Zaki Hamim, nomor induk mahasiswa 250201020965, Prodi S1 PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Siang ini saya akan melakukan video presentasi eh, UAS terkait analisis saham dan obligasi. Bagian A, analisis saham. Pertanyaannya yaitu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Rumus Gordon Growth Model yaitu P DPS 1 per K min G. P0 yaitu nilai intrinsik saham saat ini, DPS 1 yaitu dividen per saham periode berikutnya, K yaitu required rate of return, dan G itu dividen growth rate. Rumus Gordon Growth Model menyatakan bahwa nilai intrinsik saham saat ini diperoleh dari dividen per saham pada periode berikutnya yang dibagi dengan selisih antara tingkat pengembalian yang disyaratkan investor dan tingkat pertumbuhan dividen. Model pertumbuhan Gordon menghargai saham perusahaan menggunakan asumsi pertumbuhan konstan dalam pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham ekuitas biasanya. Gordon Growth Model mengasumsikan bahwa sebuah perusahaan ada selamanya dan membayar dividen per saham yang meningkatkan pada tingkat konstan. Data saham, dividen terakhir Rp2.000, pertumbuhan 10%, required return 15%. Dividen terakhir yang dibagikan perusahaan adalah sebesar 2.000 per lembar saham. Investor mengharapkan dividen tersebut tumbuh sebesar 10% per tahun, dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 15%. Perhitungan DPS periode berikutnya yaitu DPS 1 sama dengan DPS 0 dikali 1 plus G. DPS 1 sama dengan 2.000 dikali 1 plus 10%. Jadi DPS 1-nya adalah 2.200. Dividen per saham pada periode berikutnya dihitung dan menaikkan dividen terakhir sebesar tingkat pertumbuhan dividen dengan pertumbuhan 10%. DPS 1 yang diharapkan adalah sebesar 2.200. Perhitungan nilai intrinsik saham yaitu P0 sama dengan 2.200 per 0,15 kurang 0,10. P0 sama dengan Rp44.000. Berdasarkan Gordon Growth Model, nilai intrinsik saham diperoleh sebesar Rp44.000 per lembar saham. Nilai ini mencerminkan harga wajar saham berdasarkan proyeksi, dividen, dan tingkat risiko yang ditanggung investor. Kesimpulan analisis yaitu harga pasar Rp45.000, nilai intrinsik Rp44.000, status overvalued, rekomendasi tidak dibeli. Karena harga pasar saham lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya, maka saham berada dalam kondisi overvalued. Dan demikian saham tersebut tidak direkomendasikan untuk dibeli pada harga pasar saat ini. Di bagian B adalah analisis obligasi. Pertanyaannya itu investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun, dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi dijual pada harga premium atau diskon? Apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Surat utang ini dapat diperjualbelikan dengan periode waktu menengah maupun jangka panjang. Ketika membeli obligasi, maka pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit obligasi tersebut sebagai imbalannya. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang pada saat jatuh tempo ditambah bunga secara berkala selama jangka waktu obligasi tersebut. Periode jatuh tempo dalam satu obligasi bisa beberapa tahun hingga puluhan tahun.
Bunga yang dibayarkan dikenal dengan istilah kupon. Tingkat bunga yang dibayarkan dapat tetap, fixed rate, atau mengambang floating rate, tergantung pada jenis obligasinya. Data obligasi, nilai nominal 10 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun, kupon 12% per tahun, tingkat bunga pasar 10% per tahun. Obligasi memiliki kupon tetap yang dibayarkan setiap tahun dan tingkat bunga pasar yang lebih rendah dibandingkan kupon obligasi. Investor menerima kupon setiap tahun serta pengembalian nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi. Konsep penilaian obligasi. Present value kupon, present value nilai nominal. Harga obligasi ditentukan dari nilai kini seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar. Maka kupon tahunan sebesar MT 12% dikali 10 juta. PMT-nya sama dengan 1.200.000 rupiah. Berikut perhitungannya. Eh, VV kupon didapatkan 4.549.200 rupiah. Sedangkan PP nilai nominal didapatkan 6.209.000 rupiah. Harga wajar obligasi. VV kupon atau annuity plus VP nilai nominal atau lump sum. Berikut rumusnya. Harga obligasi yang tadi didapatkan yaitu 4.549.200 rupiah ditambah 6.209.000. Jadi didapatkan harga obligasi 10.758.200. Premium atau diskon. Nilai nominal 10 juta rupiah. Harga wajar 10.758.200. Karena harga obligasi lebih dari nilai nominal, maka dapat dikatakan bahwa obligasi dijual pada harga premium. Analisis. Berdasarkan hasil perhitungan, harga wajar obligasi yang dianalisis adalah sebesar 10.758.200. Sementara nilai nominal obligasi tersebut adalah 10 juta rupiah. Perbedaan ini menunjukkan harga wajar obligasi lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya. Kondisi tersebut terjadi karena tingkat bunga kupon obligasi sebesar 12% per tahun lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini, yaitu 10%. Kupon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini membuat obligasi ini memberikan arus kas tahunan yang lebih besar dibandingkan obligasi lain dengan risiko dan tenor yang sama di pasar. Akibatnya, investor bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk memperoleh obligasi ini karena imbalan hasil yang diterima dari kupon lebih menarik dibandingkan tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh pasar. Oleh karena itu, secara teori dan praktek keuangan, obligasi dan kupon lebih tinggi dari tingkat bunga pasar akan diperdagangkan di atas nilai nominalnya. Kesimpulan yang didapat yaitu obligasi tersebut dijual pada harga premium. Selanjutnya bagian C, evaluasi portofolio. Pertanyaannya yaitu investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%. Analisisnya itu analisis nilai intrinsik, penilaian obligasi, dan evaluasi kinerja. Analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut lagi beli, undervalued, atau dijual, overvalued? Perhitungan DPS periode berikutnya didapatkan DPS 1 yaitu 2.200. PO didapatkan 44.000 nilai instruksi saham. Analisis perbandingan dengan harga pasar, nilai instruksi saham 44.000, harga pasar saham Rp45.000. Karena harga pasar lebih tinggi daripada nilai instruksi, maka saham PT Maju Bersama berada dalam kondisi overvalued. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan nilai intrinsik menggunakan metode Gordon Growth Model atau GGM, saham PT Maju Bersama tidak layak dibeli pada harga pasar saat ini dan lebih tepat untuk dijual atau dihindari karena harga pasar
berada di atas nilai wajar saham. Penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Nilai nominalnya 10 juta rupiah, kupon 12% per tahun. Bunga pasar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunga kupon obligasi sebesar 12% lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Hal ini menyebabkan obligasi tersebut memberikan arus kas kupon yang lebih besar dibandingkan obligasi lain dengan tingkat risiko dan jangka waktu yang sama di pasar. Akibatnya, investor bersedia membayar harga yang lebih tinggi dari nilai nominal untuk memperoleh obligasi tersebut. Oleh karena itu, obligasi akan diperdagangkan di atas nilai nominalnya. Kesimpulannya, obligasi tersebut dijual pada harga premium karena bunga kupon lebih besar dibandingkan bunga pasar. Evaluasi kinerja portofolio. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Catatan, indeks Jensen digunakan untuk mengukur kemampuan manajer portofolio dalam menghasilkan return di atas return yang diharapkan berdasarkan modal CAPM. Namun, dalam soal ini nilai rata-rata return pasar tidak diberikan sehingga indeks Jensen tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Oleh karena itu, evaluasi kinerja portofolio tidak dapat ditentukan berdasarkan indeks Jensen. Perhitungan indeks Sharpe. Sharpe Index sama dengan RP means RF eh, yaitu 18% minus 6% dibagi 20%. Sharp Index 12% dibagi 20% didapatkan Sharp Indexnya itu 0,6. Nilai indeks Sharp sebesar 0,6 menunjukkan bahwa portofolio A mampu menghasilkan excess return sebesar 0,6 untuk setiap satu unit risiko total yang diambil. Artinya kinerja portofolio tergolong cukup baik karena investor memperoleh imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Sekian presentasi soal UAS dari saya. Terima kasih.